Bayangkan, seorang anak yatim sederhana, hidupnya penuh cobaan, tiba-tiba disebut-sebut sebagai pewaris tunggal kekayaan miliaran rupiah dari seorang kakek misterius yang dikabarkan hilang puluhan tahun. Tapi siapa sangka, rahasia besar yang tersimpan di balik warisan itu justru akan mengguncang iman dan menguji kesetiaan darah dagingnya sendiri. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan like sebagai bentuk doa. Semoga kisah ini jadi pengingat kita semua bahwa rezeki dan takdir hanya milik Allah semata. Namaku Arga. Dan sejak bisa mengingat, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk ibu, atau digendong ayah. Yang ku tahu hanyalah tempat tidur bertingkat dari besi tua, bunyi sendok beradu di mangkuk plastik, dan doa malam yang kupanjatkan seorang diri, berharap suatu hari ada yang datang dan berkata, "Nak, pulanglah. Kami keluargamu." Tapi hari itu tak pernah datang. Aku besar di panti asuhan kecil di pinggiran kota. Diasuh oleh ibu pengurus yang keras tapi perhatian. Setiap kali teman-teman sebayaku dijemput keluarga angkat, aku hanya menatap dari jendela, tersenyum palsu, lalu kembali tidur di bawah selimut usang yang warnanya sudah memudar. Ada luka yang tak bisa dijelaskan. Luka karena menjadi pilihan terakhir. Atau mungkin tak pernah jadi pilihan sama sekali. Sekolah kulalui dengan sepatu sobek, buku bekas, dan perut sering kosong. Tapi aku tak pernah membenci hidup. Justru aku bersyukur, karena aku masih bisa membaca, menulis, dan yang paling penting, berdoa. Doa-doaku mungkin sederhana, tapi kupanjatkan sepenuh hati. Kadang hanya, "Ya Allah, beri aku sedikit saja keajaiban. Satu saja, agar aku tahu hidupku ini bukan sia-sia." Usiaku kini 22 tahun. Aku bekerja serabutan, kadang bantu bersihin toko, kadang jadi kuli angkut, kadang juga ngojek pakai motor butut hasil pinjaman yayasan. Hari-hariku biasa saja, tak ada yang spesial. Yang penting cukup untuk makan, dan bayar sewa kamar petak yang hanya cukup untuk satu kasur lantai dan gantungan baju. Aku tak pernah mengeluh. Tapi aku sering bertanya dalam hati, kenapa aku? Kenapa aku ditinggalkan? Siapa orang tuaku? Apakah mereka masih hidup? Ataukah aku benar-benar sendirian di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantui ketika aku menemukan satu foto lusuh yang selama ini kusimpan di bawah tumpukan pakaian. Selembar potret bayi dibungkus selimut putih, dengan tulisan pena samar di belakangnya. "Untuk Arga. Semoga kau tumbuh kuat seperti ibumu." Tak ada nama pengirim. Tak ada tanggal. Tapi setiap kali aku melihatnya, ada sensasi aneh di dada. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Sebuah pintu rahasia yang belum pernah kubuka. Hingga suatu sore, hidupku berubah. Aku baru pulang dari menarik ojek ketika seorang pria berpakaian rapi menghampiriku. Wajahnya kaku, tapi suaranya sopan. "Maaf, Anda Arga Prasetya?" Aku mengangguk, bingung. Dia membuka map hitam dan menyerahkan selembar amplop resmi. "Nama saya Andika. Saya perwakilan hukum keluarga Darmawan Santoso. Kami menemukan identitas Anda melalui dokumen lama. Tuan Darmawan menginginkan pertemuan pribadi. Secepatnya." Aku terdiam. Nama itu terdengar asing. Tapi dari cara dia menyebutnya, seolah orang itu sangat penting. "Maaf, siapa itu Darmawan?" Dia menatapku, lalu menunduk sejenak sebelum berkata pelan. "Darmawan Santoso adalah ayah dari almarhumah Alika Prasetya." Darahku seperti berhenti mengalir. Alika Prasetya. Nama itu mirip dengan nama belakangku. Andika melanjutkan, "Kami percaya Anda adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan, sesuai wasiat, Anda dinyatakan sebagai penerima utama warisan beliau. Tapi semua penjelasan lebih lengkap akan diberikan langsung oleh Tuan Darmawan. Dia ingin bertemu Anda besok pagi." Aku berdiri mematung. Jantungku berdetak tak beraturan. Warisan? Keluarga? Ini pasti kesalahan. Aku hanya anak yatim. Aku bukan siapa-siapa. Tapi cara dia menyebut nama itu, Alika, membuat dadaku sesak. Apakah itu ibuku?
Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran kacau. Perasaanku bercampur antara takut, bingung, dan harapan kecil yang sejak dulu kutanam dalam doa-doaku. Mungkinkah doaku dikabulkan? Dalam sepi, aku sujud lama-lama, mengalirkan semua keresahan dalam doaku kepada Allah. Jika ini benar, ya Allah, maka jangan biarkan aku silau. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Jika ini hanya ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini jawaban atas rindu yang kupendam seumur hidup, maka tuntun aku. Dan pagi itu, dengan langkah berat, aku naik ke mobil hitam mengkilap yang berhenti di depan rumah kontrakanku. Menuju rumah besar yang katanya milik kakekku, Darmawan Santoso. Orang yang bahkan belum pernah ku kenal. Tapi katanya, dia darahku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan, ini bukan sekadar warisan. Ini tentang kebenaran masa lalu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Mobil hitam itu melaju perlahan menyusuri jalanan aspal yang mulai sunyi, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Aku duduk di kursi belakang, membisu, menatap keluar jendela. Hujan semalam menyisakan genangan kecil di pinggir jalan. Angin membawa aroma tanah basah yang anehnya membuat dada terasa sesak. Perasaanku bercampur aduk. Sejak semalam aku tak bisa berhenti bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Darmawan Santoso? Dan mengapa dia, orang asing yang bahkan belum pernah kutemui, tiba-tiba mencariku setelah puluhan tahun? Pikiran itu belum selesai ketika mobil berbelok ke sebuah jalan berkanopi pohon besar. Jalan itu seperti lorong waktu, sunyi, rindang, dan penuh bayangan. Di ujung jalan itu, berdiri rumah besar bergaya kolonial. Cat putihnya sudah mulai pudar, sebagian jendelanya tertutup tirai tebal, dan pagar besi hitamnya tampak kokoh berdiri, seolah menolak dunia luar masuk begitu saja. Ini rumahnya, kata sopir singkat, memecah diamku. Aku turun perlahan. Langkah kakiku terasa berat. Gerbang dibuka otomatis dan aroma pohon pinus serta bunga kamboja langsung menyambutku. Anehnya, disertai hawa dingin yang menusuk meski mentari mulai meninggi. Rumah ini megah, tapi tak terasa hangat. Bukan rumah yang menyambut. Justru seperti benteng yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Seorang pria paruh baya menyambutku di teras. Badannya tegap, mengenakan seragam hitam seperti kepala keamanan. Saya Raka, kepala penjaga rumah ini, ucapnya datar. Tuan Darmawan sudah menunggu di ruang utara. Aku mengangguk pelan dan mengikutinya masuk. Lantainya marmer, dingin menyentuh telapak kaki. Dinding rumah dihiasi lukisan-lukisan besar yang kusadari adalah potret keluarga. Tapi anehnya, hampir semua wajah di lukisan itu ditutup kain hitam. Ada aura kelam yang menggantung di setiap sudut. Kami melewati lorong panjang, dengan lampu gantung kuno bergoyang pelan di atas kepala. Tiap langkah seolah menggiringku masuk ke dalam cerita yang belum pernah kubaca. Tapi entah kenapa, terasa begitu dekat. Seolah setiap bayangan di dinding mengenaliku. Seolah rumah ini menyimpan nama yang sudah lama ku lepas dari lidah. Arga Prasetya. Ruang utara adalah ruangan besar dengan jendela tinggi yang ditutup rapat. Di tengahnya, ada kursi roda. Dan di atasnya duduk seorang pria tua renta. Rambutnya putih keperakan, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan hidup. Matanya langsung menatapku saat aku masuk. Arga. Suaranya lirih tapi tegas. Akhirnya kamu datang. Aku tercekat. Suara itu seperti menggores sisi terdalam dadaku. Suara seseorang yang tak ku kenal, tapi entah kenapa, terasa begitu familiar. Duduklah. Lanjutnya, aku menurut. Kami saling diam selama beberapa saat. Hanya suara detik jam tua yang menggema di ruangan. Akhirnya dia membuka suara. Aku menunggumu. 22 tahun. Aku terbelalak. Tapi, saya bahkan tidak tahu siapa Anda. Dia menatapku dalam, lalu berkata pelan. Kamu akan tahu, perlahan. Tapi sebelum itu, kamu harus siap menghadapi kenyataan bahwa hidupmu akan berubah. Rumah ini, keluarga ini, penuh dengan kebohongan. Aku bingung. Apa maksudnya?
Dia tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke rak di belakangnya. Di balik buku-buku itu, ada ruangan tersembunyi. Semua kebenaran dimulai dari sana. Tapi jangan terburu-buru. Nak, rumah ini akan menguji hatimu. Kepalaku penuh tanda tanya. Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang wanita parubaya dengan gaun mahal dan wajah dingin. Tatapannya menusuk. Jadi ini, anak itu? Katanya sinis. Lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tidak heran ayah jadi aneh belakangan ini. Kakek, jika benar dia kakekku, mengeraskan suara. Sinta, dia tamuku. Hormati dia. Tapi wanita itu tertawa kecil. Hormati? Anak yatim entah dari mana yang katanya pewaris utama? Jangan mimpi, Ga. Aku berdiri. Dadaku bergetar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya kesini karena dipanggil. Bukan untuk rebutan harta. Wanita itu mendekat, berbisik di telingaku. Kalau kau pintar, pergilah sebelum semuanya terlambat. Rumah ini tidak akan menyambutmu. Aku menatapnya, tak gentar. Kalau memang saya tidak punya hak, kenapa saya dipanggil ke sini? Dia diam, matanya berkedip. Mungkin karena dia pun belum menemukan jawabannya. Kakek menghela napas panjang. Sudah cukup. Arga akan tinggal di sini beberapa waktu. Aku ingin mengenalnya. Wanita itu melengos pergi. Suara sepatunya menggema, mengiris udara seperti pisau. Aku kembali duduk. Kakek menatapku dalam, lalu berkata, "Selamat datang di rumah yang tak pernah mengenal cinta. Dan selamat datang di hidupmu yang baru, Arga." Dan saat itu, aku tahu, semua ini belum apa-apa. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah labirin. Dan aku baru saja melangkah ke dalamnya. Hari pertamaku tinggal di rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bukan karena kemewahannya, bukan karena kasur empuk atau lantai mengilap yang mencerminkan wajah sendiri, tapi karena suasananya yang dingin, tajam, dan penuh sorotan mata curiga. Di setiap lorong, di setiap sudut ruangan, aku merasa diawasi. Bahkan embusan angin dari ventilasi pun seolah membawa bisikan. Seakan rumah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Aku diberi kamar di lantai 2. Letaknya jauh dari kamar lainnya. Dekat dengan perpustakaan dan kamar kosong berdebu yang katanya dulu milik salah satu anak kakek. Saat Raka, kepala penjaga rumah, membukakan pintunya untukku, dia hanya berkata singkat, "Kalau ada yang aneh, jangan tanya. Tidurlah." Ucapan itu menempel di pikiranku semalaman. Aku tak bisa tidur. Jendela kamarku menghadap ke halaman belakang. Gelap, tak terawat, dan sunyi. Tapi di kejauhan, aku melihat cahaya redup dari ruang utara. Ruangan tempat kakek menemuiku kemarin. Pagi harinya, pelayan rumah mengetuk pintu dan memintaku turun. "Tuan Darmawan ingin sarapan bersama." Sarapan? Aku bahkan sudah lama tak tahu rasanya makan di meja makan betulan. Tapi aku mencoba tenang, mengenakan kemeja terbaik yang kupunya. Walau warnanya mulai pudar dan kerahnya sudah aus. Aku berjalan turun dengan langkah gugup. Di tengah tangga, aku melihat lukisan besar tergantung. Gambar seorang wanita muda mengenakan kebaya putih. Wajahnya lembut, tapi matanya tajam. Di bawah lukisan itu tertulis, Alika Prasetya, 1978-2001. Aku berhenti sejenak. Nama itu lagi. Di ruang makan, meja panjang penuh makanan yang tersaji rapi. Tapi hanya ada satu orang yang duduk di ujung. Kakek. Di sebelahnya berdiri 2 perawat. Dan saat aku masuk, dia langsung menoleh. Lalu tersenyum samar. "Duduklah, Arga." Aku duduk di seberangnya. Suasana hening. Hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar. "Aku tidak terbiasa makan bersama orang lain," katanya pelan. "Sudah terlalu lama. Aku hanya ditemani suara jam." Aku mencoba tersenyum, walau tenggorokanku tercekat. Kakek menatapku lama. "Wajahmu, persis seperti dia.
Bahkan caramu diam pun mengingatkanku padanya. Alika? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Putriku, ibumu. Hatiku berdebar. Kalau begitu, kenapa saya tidak pernah tahu? Kenapa saya ditinggalkan? Kakek menunduk. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Penyesalan, atau mungkin luka lama yang belum sembuh. Itu cerita panjang, dan tidak semua bisa kujelaskan sekarang, ujarnya. Tapi satu hal yang pasti, kamu bukan kesalahan, Arga. Kalimat itu menghantam hatiku seperti gelombang besar. Sepanjang hidup, aku selalu merasa seperti kesalahan yang dilemparkan dunia. Tapi di sini, di rumah asing ini, dari pria yang baru ku kenal, aku mendengar sesuatu yang belum pernah ku dengar seumur hidupku. Aku menatapnya, ingin bertanya lebih banyak. Tapi sebelum sempat berbicara, pintu ruangan terbuka. Seorang pria muda dengan jas mahal dan wajah arogan masuk tanpa permisi. Wah, jadi ini bintang baru keluarga kita, katanya sambil tertawa kecil. Kakek mendengus. Reno, jaga bicaramu. Reno mendekat ke arahku. Tatapannya menghina, penuh superioritas. Kamu tahu berapa lama aku mengurus semua ini? Dan sekarang, datang bocah dari jalanan. Duduk di meja yang bahkan ayah kandungku dulu tak diizinkan sentuh. Aku mencoba tetap tenang. Saya kesini bukan untuk merebut apapun. Persis seperti ibumu dulu, ejek Reno. Datang dari entah mana, bikin kekacauan, lalu hilang. Cukup. Suara kakek membentak. Kalau kamu tak bisa hormat, keluar dari ruangan ini. Reno terkekeh, lalu membalikkan badan. Tapi sebelum keluar, dia sempat berbisik di telingaku. Jangan terlalu nyaman. Rumah ini bisa menelan siapa saja yang tak tahu diri. Aku terdiam. Nafasku sesak. Tapi aku tak ingin menunjukkan ketakutan. Aku tahu, ini baru permulaan. Setelah Reno pergi, kakek menatapku lama. Aku tidak punya banyak waktu, katanya lirih. Tapi sebelum aku pergi dari dunia ini, aku ingin kamu tahu yang sebenarnya. Bukan dari mulut mereka, tapi dari aku langsung. Aku mengangguk pelan. Ada rasa asing di dalam dada. Takut, haru, bingung, marah, semuanya bercampur. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak pintu yang sudah terbuka. Terlalu banyak pertanyaan yang tak bisa kuabaikan lagi. Dan di mata kakek, aku bisa melihat bahwa apapun yang akan dia katakan nanti, bisa mengubah seluruh hidupku. Sejak pagi itu, rumah besar milik Darmawan Santoso tak lagi terasa seperti bangunan batu dan kayu, tapi seperti arena perang yang senyap. Setiap langkahku di lorong panjang rumah itu disambut dengan tatapan penuh tuduhan, seolah keberadaanku mencemari silsilah murni keluarga yang selama ini mereka banggakan. Mereka tak mengucap kata, tapi mereka adalah pisau tumpul yang perlahan menusuk. Aku bisa merasakan bahwa aku tidak diinginkan. Yang pertama menyerangku secara terang-terangan adalah Sinta, wanita yang kutemui sejak hari pertama. Ternyata dia adalah anak kedua dari Darmawan, dan ibu dari Reno, pria arogan yang sempat memancing emosiku saat sarapan. Ia muncul di depan kamarku, hanya untuk menyampaikan satu kalimat tajam. Kau pikir hanya karena kau duduk makan dengan ayah, lantas kami akan mengakui keberadaanmu di sini? Aku terdiam. Tak ingin terpancing, tak ingin melawan. Tapi dia melanjutkan. Suaranya bergetar menahan amarah. Alika menghancurkan keluarga ini. Dan sekarang kau datang dengan wajah yang sama, nama yang sama, membawa luka yang belum sembuh. Apa kau pikir kami akan membiarkan itu terjadi lagi? Aku ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa aku tak tahu apa-apa soal masa lalu. Tapi aku tahu, apapun yang keluar dari mulutku akan dianggap sebagai pembelaan tak penting. Jadi aku memilih diam. Dan Sinta pergi dengan ekspresi puas, seolah telah memenangkan sesuatu. Hari-hari berikutnya berubah jadi ujian mental yang lebih berat dari apapun yang pernah kuhadapi di panti asuhan. Para pelayan mulai menjauhiku. Raka, kepala keamanan, yang sebelumnya bersikap netral, kini jadi dingin dan kaku.
Bahkan makanan di meja makan tak lagi terasa sama. Semua terasa hambar ketika aku tahu, tak ada yang benar-benar menerimaku sebagai bagian dari rumah itu. Namun kakek tetap berbeda. Meski tubuhnya semakin lemah, dia tetap meminta agar aku menemaninya setiap sore. Kami duduk di taman belakang yang mulai ditumbuhi ilalang. Di sanalah aku pertama kali melihat sisi lain dari pria tua itu. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai pewaris nama besar, tapi sebagai seorang ayah yang menyesal, dan seorang kakek yang sedang mengejar sisa waktu. Arga, katanya suatu sore, saat matahari hampir tenggelam. Semua ini memang tak adil untukmu. Tapi aku tak bisa membiarkan mereka menghapus namamu, seperti mereka menghapus ibumu dari sejarah keluarga ini. Aku memandangnya dalam. Kenapa mereka begitu membenciku? Apa salah saya, kek? Dia menghela napas panjang, lalu menatap langit seolah mencari jawab di antara awan. Karena mereka tahu bahwa kamu benar. Kalimat itu mengalir seperti petir di telingaku. Mereka takut, lanjutnya, takut bahwa darah Alika masih mengalir, dan bisa menggoyahkan apa yang mereka pertahankan selama ini. Warisan, nama, dan posisi. Aku menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hatiku mulai dipenuhi luka yang tak tertahankan. Dulu aku selalu bermimpi punya keluarga. Tapi saat impian itu seolah terwujud, yang kudapat justru penolakan dan penghinaan. Haruskah aku menyesal datang ke sini? Tapi di tengah keraguan itu, aku mengingat doaku dulu. Doa polos seorang anak yatim di malam yang dingin. Aku pernah meminta kepada Allah agar ditunjukkan siapa keluargaku. Dan sekarang, meski dalam bentuk yang pahit, doa itu dijawab. Keesokan harinya, keluarga besar Darmawan mengadakan pertemuan khusus. Aku diminta hadir. Mereka duduk melingkar di ruang tengah seperti hakim yang akan memutuskan nasib seorang terdakwa. Jadi, ucap Reno, membuka diskusi. Kau bilang kau ini anak dari Alika, anak kandung ayah. Aku menatap wajah-wajah yang hanya kutemui beberapa hari, tapi merasa seperti telah mengenal mereka dari luka yang kuterima. Bukan saya yang bilang. Ayah Anda yang memanggil saya. Salah satu paman berkacamata menyahut. Mana buktinya? Akta lahir? Tes DNA? Surat pengakuan? Atau hanya berdasarkan wajah dan keyakinan? Kakek, yang duduk di kursi rodanya, terlihat lelah tapi tetap angkat suara. Dia cucuku. Darah dari darah Alika. Itu cukup. Tidak cukup untuk kami, teriak Sinta. Kita tidak bisa membiarkan warisan ini jatuh ke tangan orang asing yang bahkan tak punya catatan resmi sebagai keluarga. Aku berdiri perlahan. Saya tidak minta warisan. Saya tidak kesini karena harta. Saya datang karena dipanggil. Tapi kalau kalian merasa saya tidak pantas berada di sini, silakan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan siapapun memutarbalikkan masa lalu saya lagi. Hening. Semua menatapku, tapi aku tidak menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap dunia yang selalu menekanku, dan berdiri tegak. Kakek tersenyum kecil, meski tubuhnya gemetar. Begitu caranya. Alika juga seperti itu dulu. Dan sejak hari itu, meski posisiku di rumah ini tak pernah benar-benar diterima, aku tahu bahwa yang kuperjuangkan bukan sekadar nama, tapi kebenaran. Dan aku bersumpah akan menggali semua yang telah dikubur, meski seluruh keluarga ini akan menentangnya. Malam turun perlahan di atas rumah besar itu, menyelimuti dinding-dinding dingin dengan kesunyian yang menyesakkan. Angin menggoyang ranting di luar jendela kamarku, menciptakan bayangan yang menari di langit-langit. Tapi bukan itu yang membuatku sulit tidur malam itu, melainkan kata-kata terakhir kakek di ruang pertemuan siang tadi. Dia cucuku. Darah dari darah Alika. Itu cukup. Itu kali pertama seseorang berdiri untukku sejak aku menjejakkan kaki di rumah ini. Tapi aku tahu, ucapannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Keluarga ini, yang sudah terlalu lama menikmati warisan dan kuasa, tidak akan menyerahkan apapun tanpa perlawanan. Aku bukan hanya orang luar di mata mereka. Aku adalah ancaman. Sekitar pukul 11 malam, saat aku baru saja mencoba menutup mata,
pintu kamarku diketuk pelan. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membangunkanku sepenuhnya. Aku bangkit, membuka pintu perlahan. Di hadapanku berdiri Raka, kepala keamanan. Wajahnya kaku seperti biasa, tapi sorot matanya berbeda malam ini. Tuan Darmawan memanggil. Sekarang. Tanpa banyak bicara, aku mengenakan jaket dan mengikuti langkahnya menyusuri lorong yang hanya diterangi lampu dinding redup. Aroma kayu tua dan debu menyengat hidungku saat kami tiba di sayap timur rumah, bagian yang belum pernah kujelajahi. Di sana, ada sebuah pintu tua dari kayu jati dengan ukiran rumit, dan di baliknya, kakek menungguku. Ruangan itu sunyi, hanya ada lampu meja kecil menyala di sudut, menerangi tubuh rapuh kakek yang duduk di kursi kayu berukir. Di depannya, tergeletak sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap, tampak tua dan terawat dengan baik. Di leher kakek, tergantung seutas rantai tipis dari perak, dengan sebuah kunci kecil yang menggantung di ujungnya. Duduk, Arga, ucapnya pelan. Aku menuruti. Suasana begitu hening, hingga suara detik jam terdengar seperti dentuman. Kakek memandangi kotak itu lama, sebelum akhirnya membuka mulut. Kotak ini dibuat oleh ibuku, diwariskan padaku. Dan sejak Alika menghilang, aku simpan isinya tanpa pernah berani membukanya. Tapi kini, aku percaya, kau yang pantas memilikinya. Tangannya gemetar saat ia melepas kalung dari lehernya dan menyerahkannya padaku. Apa isinya, kek? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia menatapku, lama, lalu menjawab. Segala kebenaran tentang keluargamu, dan tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Aku menggenggam kunci itu erat. Rasanya dingin, tapi berat. Seakan ada beban sejarah puluhan tahun melekat padanya. Tapi sebelum aku sempat membuka kotak itu, kakek menahan tanganku. Jangan dibuka sekarang, katanya. Belum saatnya. Kamu belum siap. Dunia belum siap. Aku bingung. Kenapa? Apa yang harus saya tahu? Dia menggeleng perlahan. Jika kamu membukanya terlalu cepat, kamu hanya akan menemukan luka yang belum siap kamu tanggung. Tapi saat waktu itu tiba, kamu akan tahu mengapa kamu harus datang ke rumah ini. Aku menunduk. Kepalaku penuh pertanyaan. Tapi aku tahu, tidak semua jawaban harus dipaksa datang. Sebagian harus ditunggu. Sebagaimana aku telah menunggu keluarga selama 22 tahun. Kakek kemudian menggenggam tanganku dengan erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak minta kau balas dendam, Arga. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa warisan sejati bukanlah harta, tapi kebenaran yang ditinggalkan. Jika dunia tak berpihak padamu, ingat bahwa Allah selalu berpihak pada yang sabar. Tangisku jatuh tanpa suara. Entah mengapa, malam itu aku merasa seperti seorang anak kecil yang akhirnya dipeluk setelah bertahun-tahun mencari. Bukan karena warisan, bukan karena pengakuan, tapi karena ada seseorang yang akhirnya percaya padaku. Aku menyimpan kotak itu di lemari kamarku, di balik tumpukan pakaian. Tak ada yang tahu keberadaannya. Dan setiap malam, aku duduk menatapnya. Tak menyentuh, tak membuka, hanya memandangi, seolah menanti jawaban yang belum mau bicara. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Ada ketegangan tak kasat mata yang menggantung di udara. Entah bagaimana, Sinta dan Reno tampak lebih gelisah dari biasanya. Mereka terus-menerus mondar-mandir, membisikkan sesuatu kepada pengacara keluarga. Pandangan mereka kepadaku tak lagi sekadar sinis, tapi waspada. Mereka tahu sesuatu sedang berubah. Dan mereka tak suka itu. Tapi aku tak peduli. Karena sejak malam itu, aku tahu, aku tak sendiri. Ada seseorang yang berdiri di belakangku. Ada darah yang mengalir dari kebenaran, bukan kebohongan. Dan ada janji yang telah kutanam dalam diam. Apapun yang terjadi, aku akan menjaga kotak itu. Sampai waktunya tiba. Malam di rumah itu makin sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini jenis kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak aku menerima kotak warisan dari kakek, pandangan orang-orang di rumah ini berubah.
Mereka tak lagi sekadar memandangku dengan sinis. Mereka mulai memandangku seperti hantu yang bangkit dari masa lalu untuk menghancurkan apa yang selama ini mereka genggam. Sinta dan Reno semakin jarang muncul di hadapan kakek. Tapi aku tahu mereka tidak tinggal diam. Bisik-bisik dengan pengacara keluarga semakin sering terdengar. Suatu malam bahkan aku melihat Reno menelepon seseorang dengan suara berbisik-bisik, sambil melirik ke arah kamarku. Sejak saat itu, aku mulai tidur dengan pintu dikunci rapat. Tapi tidak semua bisa dicegah dengan kunci. Sore itu, langit gelap sebelum waktunya. Awan mendung menggulung di atas rumah besar itu seperti ancaman yang datang tanpa aba-aba. Kakek sedang tertidur setelah sesi terapi fisik, dan aku memutuskan berjalan ke taman belakang, tempat satu-satunya yang masih membuatku bisa bernapas lega. Taman itu dulunya indah, penuh bunga dan batu hias. Sekarang sebagian besar sudah ditelan ilalang dan dedaunan gugur. Tapi ada satu sudut kecil yang bersih, dekat kolam tua, di mana aku sering duduk membaca buku atau sekadar merenung. Di sana, di bangku kayu dekat pohon ketapang, aku melepas napas panjang sambil menatap permukaan air. Aku menutup mata sejenak. Dan saat itulah aku mendengar suara. Bukan suara daun. Bukan angin. Tapi suara pelan. Mendekat, cepat, bro. Sesuatu jatuh keras hanya 1 meter dari tempatku duduk. Aku melonjak berdiri. Sebuah pot besar dari batu tergeletak pecah di tanah. Tanahnya berceceran, dan serpihannya menghantam bangku tempat aku barusan duduk. Aku menoleh ke atas. Seseorang baru saja menjatuhkannya dari balkon lantai 3. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi aku tahu, itu bukan kebetulan. Itu bukan angin. Itu percobaan. Nafasku terengah. Tubuhku gemetar. Bukan karena pot itu nyaris meremukkan kepalaku, tapi karena aku sadar, seseorang benar-benar ingin aku lenyap. Ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini pembunuhan yang dibungkus diam-diam. Aku berlari masuk rumah. Raka, yang entah kenapa selalu muncul di saat yang tidak diinginkan, berdiri di lorong dengan wajah datar. Potnya jatuh, kataku cepat, nyaris menimpa aku. Dia tidak kaget, tidak juga panik. Mungkin angin, ucapnya dingin. Jangan main-main, itu bukan angin. Itu dijatuhkan dari balkon. Bentakku, tatapannya tidak berubah. Taman belakang memang rawan. Sudah lama tak diperiksa. Aku menatapnya lama. Detak jantungku memukul keras di dada. Aku ingin berteriak, ingin menuduh, ingin memaksa seseorang mengaku. Tapi aku tahu, ini bukan tempat yang menjawab kebenaran dengan jujur. Ini rumah yang menyimpan terlalu banyak rahasia untuk bisa berharap pada keadilan. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mendudukkan diri di sudut ruangan. Jantungku belum tenang. Malam itu aku tidak tidur. Dan di pagi harinya, aku langsung menemui kakek. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tapi saat aku menceritakan kejadian di taman, sorot matanya berubah. Dia tak kaget, hanya diam. Lama. Aku tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Tapi aku berharap mereka tak secepat itu bertindak. Siapa? Kek? Siapa yang mencoba membunuhku? Tanyaku. Suaraku lirih tapi penuh tekanan. Dia menunduk. Siapapun yang takut kehilangan warisan, akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Aku memegang tangannya yang dingin. Apa saya harus pergi dari sini? Dia menggeleng pelan. Justru karena mereka ingin kamu pergi, maka kamu harus tetap tinggal. Aku menunduk. Kata-kata kakek seperti tamparan. Tak ada tempat untuk pengecut dalam cerita ini. Jika aku menyerah sekarang, semua yang kakek perjuangkan akan hancur. Dan lebih dari itu, aku akan kembali jadi Arga yang dulu, anak yatim yang dibuang dunia. Tapi aku bukan lagi anak yang dulu. Hari itu aku tidak lagi sekadar bertahan di rumah ini. Aku mulai mengamati, mulai mendengarkan, mulai mencatat. Setiap percakapan di lorong, setiap langkah di malam hari, setiap tatapan yang disembunyikan. Aku tahu, jika mereka berani melangkah sejauh ini,
maka aku pun harus siap melangkah lebih jauh. Karena dalam perang diam seperti ini, yang kuat bukan yang paling lantang, tapi yang paling sabar. Dan aku belajar bahwa sabar adalah senjata yang paling menakutkan di mata orang-orang yang hidup dari kebohongan. Malam harinya, sebelum tidur, aku kembali duduk di depan kotak kayu pemberian kakek. Kunci masih tergantung di leherku. Aku menggenggamnya. Aku belum siap membuka isi kotak itu. Tapi aku tahu, isinya adalah akhir dari semua pertanyaan dan awal dari badai yang lebih besar. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan yang sembunyi. Jangan biarkan aku menyerah sebelum waktunya. Dan saat itu, aku tahu, langkahku tak akan lagi bisa mundur. Rumah itu tak lagi sekadar tempat asing bagiku. Setiap langkah kaki di lorong, setiap bisikan pelan dari balik dinding, setiap tatapan dari pelayan yang pura-pura sibuk, semuanya kini terasa seperti potongan teka-teki yang menunggu untuk disusun. Sejak insiden di taman belakang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Tapi justru dari ketakutan itulah muncul tekad. Jika nyawaku dipertaruhkan karena kebenaran, maka kebenaran itu harus kudapatkan, dengan cara apapun. Kakek semakin lemah. Ia lebih sering diam, tertidur lama, dan berbicara dalam kalimat-kalimat pendek yang seolah menyimpan makna besar. Tapi dari sedikit waktu yang bisa aku habiskan dengannya, aku mulai menyadari satu hal. Apa yang terjadi pada ibuku, Alika Prasetya, bukan sekadar menghilang, seperti yang selama ini diceritakan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh semua orang, dan aku bersumpah akan mencarinya. Suatu sore, aku berjalan menuju perpustakaan rumah yang terletak di sayap barat. Tempat itu seperti ruang yang terlupakan, berdebu, tak terawat, dan penuh rak tinggi berisi buku tua. Tapi di antara buku-buku itu, aku menemukan lemari arsip besar yang terkunci. Di atasnya, terdapat label kuno bertuliskan, Catatan Keluarga Santoso. Hatiku berdetak keras. Aku tahu, apa yang kucari mungkin ada di balik pintu lemari itu. Aku tak punya kunci. Tapi malam harinya, saat rumah mulai sepi dan suara lonceng jam tua berdentang 2 kali, aku kembali menyelinap ke perpustakaan. Membawa penjepit besi kecil yang kupinjam dari gudang alat kebun. Butuh waktu 15 menit dan 2 kali hampir ketahuan oleh penjaga malam. Tapi akhirnya, kunci itu berhasil diputar. Lemari terbuka. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku melihat dunia yang tak pernah kakek ceritakan secara utuh. Map lusuh, surat-surat tua, album foto, semuanya berdebu, tapi masih utuh. Aku menarik satu map coklat dengan inisial AP di pojok kanan atas. Aku membuka lembar demi lembar. Di sana ada ijazah Alika. Foto-foto masa remaja yang asing bagiku tapi menyayat hati. Seorang gadis muda dengan senyum tulus berdiri di depan rumah yang sama yang kini kutinggali. Ada pula surat-surat penuh emosi, ditulis dengan tangan, ditujukan kepada seseorang bernama Aji. Hatiku tercekat. Nama itu tidak pernah disebutkan kakek. Salah satu surat berbunyi, Aji, aku tak tahan lagi. Ayah tak pernah menerima keberadaan kita. Dia hanya peduli pada martabat dan kekuasaan. Jika anak kita lahir nanti, aku tidak bisa membiarkannya tumbuh dalam kebohongan. Tanganku gemetar. Anak, aku membalik surat-surat lain. Semuanya penuh emosi, keluhan, harapan, ketakutan. Dari rangkaian itu, aku bisa menyimpulkan, ibuku hamil di luar pernikahan. Dan laki-laki bernama Aji itu bukan bagian dari keluarga Santoso. Itulah sebabnya mereka menghapus namanya. Itulah sebabnya aku disingkirkan. Aku bukan hanya tidak diinginkan. Aku dianggap noda yang mencoreng nama besar mereka. Air mata mengalir pelan di pipiku saat membaca surat terakhir. Di sana tertulis tanggal yang sama dengan tanggal kelahiranku. Tulisannya hanya satu kalimat. Arga, maafkan ibu. Jika kamu membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah bahwa kamu lahir dari cinta, bukan dari aib. Aku menutup mata. Dalam keheningan malam itu, aku merasa untuk pertama kalinya, aku mengenal ibuku. Bukan dari cerita orang.
Bukan dari gunjingan keluarga, tapi dari suara hatinya sendiri. Aku memeluk map itu erat, seolah sedang memeluk sosok yang tak pernah sempat kupanggil ibu. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat hendak keluar dari perpustakaan, aku mendengar suara langkah kaki. Cepat, berat, mendekat. Aku panik, menaruh kembali surat ke tempat semula, menutup lemari, dan bersembunyi di balik rak buku. Dari celah rak, aku melihat Reno masuk ke ruangan. Tangannya membawa senter kecil, matanya liar, seolah mencari sesuatu. Aku tahu dia sudah mulai menggali, gumamnya pelan. Kalau sampai dia menemukan surat itu, semuanya selesai. Aku menahan napas. Reno berdiri tepat di depan lemari. Tapi entah kenapa, dia tidak membukanya. Mungkin karena suara langkah pelayan dari luar mengganggu, atau mungkin karena instingnya mengatakan belum waktunya. Begitu dia pergi, aku keluar dari tempat persembunyian dan kembali ke kamar. Keringat dingin membasahi punggungku, tapi aku tak peduli. Malam itu, aku tidur dengan memeluk selembar fotokopi surat ibuku yang diam-diam kusalin. Dan aku tahu, mulai saat ini, aku tak bisa lagi hanya diam. Masa lalu ibuku bukanlah aib. Itu kebenaran. Dan jika keluarga ini masih menganggapku sebagai ancaman, maka mereka benar. Karena aku akan membuat mereka mengingat kembali siapa Alika Prasetya. Dan siapa anaknya. Sejak malam di perpustakaan itu, aku tak pernah lagi menatap rumah ini dengan cara yang sama. Dinding-dindingnya seperti saksi bisu atas luka yang sengaja disembunyikan. Aku tak tahu berapa banyak kebenaran lain yang telah dikubur bersama nama ibuku. Tapi yang jelas, yang ku tahu saat ini baru sebagian kecil. Dan sisanya, hanya bisa dijawab oleh satu orang, kakek. 3 hari setelah kejadian itu, kakek jatuh sakit. Tubuhnya melemah drastis. Dokter keluarga dipanggil. Perawat mondar-mandir di koridor rumah dengan wajah cemas. Sinta, Reno, dan anggota keluarga lainnya tiba-tiba menjadi lebih sering muncul. Seolah takut kakek benar-benar pergi tanpa meninggalkan mereka bagian warisan. Aku berdiri di depan kamar kakek. Pintu itu setengah terbuka. Dari celah kecilnya, aku melihat tubuh renta itu terbaring di ranjang besar dengan alat bantu pernapasan di sampingnya. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka, menatap langit-langit dengan kosong, seolah menunggu sesuatu yang belum tiba. Aku masuk perlahan. Tak ada yang menjaganya. Entah kenapa saat itu rumah terasa sepi, seolah seluruh dunia sedang memberiku waktu untuk bertanya. Kek, bisikku pelan, duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Saya sudah tahu. Kakek menoleh perlahan, seakan butuh tenaga besar untuk hanya menggerakkan leher. Matanya bertemu mataku. Dan tanpa kata, aku tahu, dia mengerti apa yang kumaksud. Aku menemukan surat-surat ibu, lanjutku. Suaraku gemetar, tapi tidak goyah. Tentang Aji. Tentang bagaimana keluarga ini tak pernah benar-benar menerima dia. Dan aku tahu, aku bukan sekadar cucumu. Aku adalah alasan kenapa mereka membenci Alika. Air mata kakek mengalir diam-diam. Tangannya bergetar saat mencoba menggenggam tanganku. Maafkan aku, bisiknya lemah. Aku menunduk, menahan sesak. Kenapa, Kek? Kenapa ibu harus pergi? Kenapa aku dibuang ke dunia tanpa nama, tanpa perlindungan? Dia menarik napas berat, lalu mulai bercerita, kalimat demi kalimat, pelan, tapi menghantam dadaku seperti palu. Dulu, aku orang yang keras, terlalu keras. Semua harus sempurna, termasuk anak-anakku. Alika, dia anak bungsu yang paling berbeda. Dia punya hati, punya prinsip. Saat dia bilang mencintai Aji, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana, aku langsung menolak. Kakek terbatuk. Suaranya terhenti sejenak. Lalu ia lanjutkan. Aku tak ingin cucuku lahir dari orang yang bukan selevel. Aku anggap Aji hanya perusak. Aku ancam akan memutuskan hubungan, mencabut nama Alika dari keluarga. Tapi dia tak gentar. Dia memilih pergi. Dengan janin di perutnya. Mataku panas. Jadi, ibu diusir.
Kakek mengangguk pelan. Dan aku tidak mencarinya. Aku terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Sampai suatu hari, aku menerima kabar bahwa dia meninggal saat melahirkan. Tapi kamu, Arga, kamu selamat. Aku tercekat. Siapa yang menyelamatkanku? Dia, jawab kakek sambil menunjuk ke laci meja kecil. Buka, di sana ada fotonya. Aku membuka laci. Di dalamnya ada bingkai foto tua. Seorang perempuan muda berjilbab, memeluk bayi mungil. Wajahnya asing, tapi senyumnya lembut. Itu Yati, pelayan lama kami. Dia diam-diam mengantar surat terakhir dari Alika dan membawa kamu ke panti asuhan. Dia yang menyelamatkanmu. Dadaku sesak. Seluruh hidupku tiba-tiba terasa seperti serpihan yang perlahan menyatu. Ibuku bukan dibuang dunia. Dia melawan dunia. Dan aku adalah bukti bahwa dia menang, meski harus membayar dengan nyawa. Tapi kenapa baru sekarang? Kek? Kenapa setelah 22 tahun baru mengaku? Kakek memejamkan mata. Karena aku pengecut. Karena aku takut menerima kenyataan bahwa aku telah kehilangan anakku bukan karena takdir, tapi karena kesombongan sendiri. Tangisku tak terbendung. Aku genggam tangan kurusnya erat-erat. Ibu tidak pernah membencimu, Kek. Dalam suratnya, dia tetap menyebutmu dengan kasih. Bahkan di surat terakhirnya, dia minta maaf. Air mata kakek jatuh tanpa suara. Dan karena itu, aku ingin menebus semua. Kamu, Arga, kamu harus jadi pewaris keluarga ini. Bukan karena hartanya, tapi karena kamu satu-satunya yang membawa nilai ibumu. Kebenaran, keteguhan, dan cinta. Aku menangis. Tapi dalam tangisan itu, ada kelegaan. Aku tak lagi sendirian. Aku bukan anak yang dibuang. Aku adalah anak dari seorang perempuan yang berani. Dan di ujung hidupnya, kakek akhirnya melihatku, bukan sebagai noda, tapi sebagai warisan sejati. Namun di luar kamar itu, di balik dinding yang tampak tenang, aku tahu, tak semua orang akan rela menerima kenyataan ini. Dan aku harus bersiap. Karena setelah kebenaran ini muncul, badai yang sebenarnya baru akan datang. Sehari setelah kakek membuka semuanya, rumah ini berubah menjadi medan tempur yang tak kasat mata. Bukan perang dengan senjata, tapi dengan senyuman palsu, bisik-bisik beracun, dan sorot mata tajam penuh racun. Sejak kabar tentangku sebagai pewaris sah menyebar, entah bocor dari mulut siapa, seluruh anggota keluarga seperti kehilangan topeng. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi pura-pura ramah. Setiap langkahku dipantau, setiap perkataanku dipelintir. Bahkan para pelayan yang dulunya bersikap netral mulai menjauhiku. Hanya Raka yang tetap dengan wajah batu dan ucapan seadanya. Dan di tengah tekanan itu, kakek memanggil semua anggota keluarga untuk hadir di ruang utama. Sebuah ruangan megah dengan lampu gantung besar, karpet Turki, dan kursi-kursi kayu berukir seperti ruang sidang diam-diam. Hari itu, semua hadir. Sinta duduk dengan dagu terangkat. Bibir mengatup kaku. Di sebelahnya, Reno menyilangkan tangan, menatapku seperti ingin menelanku bulat-bulat. Paman-paman dan bibi-bibi lainnya berdatangan lengkap dengan pengacara mereka masing-masing. Semua tahu, pertemuan ini bukan lagi perbincangan keluarga. Ini perang. Aku berdiri di samping kursi roda kakek, yang tampak lebih lemah dari biasanya. Tapi sorot matanya tetap tajam. Dia menatap satu persatu keluarganya, lalu berbicara pelan tapi jelas. Aku mengumpulkan kalian untuk menyampaikan keputusan akhirku. Reno tertawa kecil. Apa perlu ada keputusan? Bukankah surat warisan sudah jelas? Semua dibagi sesuai porsi. Tidak, potong kakek. Suaranya mulai bergetar. Karena selama ini, kalian hidup dari warisan yang tidak kalian bangun. Kalian hanya tahu menuntut, tapi tak pernah peduli dengan kebenaran. Sinta menyela. Nadanya tinggi. Kebenaran yang mana? Ayah? Kebenaran versi siapa? Anak dari perempuan yang melarikan diri dan tak pernah kembali. Kakek mengangkat tangan, memotong kalimat itu.
Alika tidak pernah melarikan diri. Dia diusir olehku. Dan kalian semua ikut diam. Suasana ruangan membeku. Aku menolak Aji karena dia bukan dari keluarga terpandang. Aku menganggap Alika menodai nama Santoso karena memilih cintanya sendiri. Dan itu adalah dosa yang tak bisa kutebus sampai hari ini. Salah satu paman berdiri, gelisah. Ayah, kita tak bisa menjadikan pengakuan emosional sebagai dasar hukum. Kami butuh bukti. Aku punya, ucap kakek. Dia memberi isyarat padaku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kotak kayu dari dalam tas kecilku. Semua mata langsung terpaku padanya. Aku memasukkan kunci kecil pemberian kakek, memutarnya perlahan, dan membuka kotak itu. Di dalamnya, ada 2 dokumen penting, surat wasiat asli dan surat tulisan tangan kakek. Aku menyerahkannya ke notaris yang sudah disiapkan. Notaris itu berdiri dan membaca keras-keras. Saya, Darmawan Santoso, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan, menyatakan bahwa seluruh aset yang saya miliki tidak akan diwariskan kepada siapapun dari keluarga yang selama ini mendiamkan pengusiran anak saya, Alika Prasetya. Pewaris tunggal saya adalah Arga Prasetya, anak kandung dari Alika, cucu kandung saya. Surat ini ditandatangani di depan saksi dan notaris. Dan surat sebelumnya, batal demi hukum. Seketika, ruangan itu pecah. Apa-apaan ini? Teriak Reno, berdiri mendadak. Surat itu palsu. Ini rekayasa. Sinta ikut bangkit. Wajahnya memerah. Paman lainnya maju ke depan, menyambar dokumen, lalu membantingnya ke meja. Kita tidak bisa diam. Kita gugat keputusan ini. Kita tuntut ulang semuanya. Kakek hanya duduk diam, menatap semua dengan mata sendu. Lalu dia berkata lirih, "Tuntutlah kalau itu yang kalian mau. Tapi kalian tidak akan bisa menuntut Nurani." Aku berdiri tegak di sampingnya, menatap semua orang yang pernah memandangku seperti sampah. Saya tidak pernah meminta warisan ini. Tapi jika ini cara Allah menunjukkan kebenaran, saya terima. Dan saya akan menjaga nama Alika, nama yang kalian buang, dengan seluruh hidup saya. Ruangan itu hening sejenak. Lalu mulai ricuh lagi. Suara pengacara saling bertabrakan. Sinta nyaris menangis karena marah. Reno melangkah maju dan mendorong pundakku keras. Tapi aku tak bergeming. Aku menatap matanya lurus. "Jika kau merasa ini tidak adil," ucapku pelan, "maka kau tidak tahu bagaimana rasanya jadi aku selama 22 tahun. Akhirnya Reno mundur. Wajahnya gelap. Kakek menggenggam tanganku erat. "Kamu kuat, nak. Lebih kuat dari siapapun di ruangan ini." Aku menunduk. "Terima kasih, Kek. Tapi saya tahu, ini belum berakhir." Dan memang belum. Karena kebenaran memang bisa menang. Tapi tidak semua orang rela kalah. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku bukan lagi Arga Siatim Piatu. Aku adalah Arga Prasetya, anak Alika, pewaris kebenaran, dan pemilik nama yang dulu dibuang. Setelah hari itu, rumah besar keluarga Santoso tidak lagi sama. Kemenangan atas surat wasiat seharusnya menjadi penutup dari perang panjang ini. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Justru seperti diam sebelum badai yang lebih dahsyat. Reno dan Sinta menolak hasil pembacaan wasiat. Mereka mulai mengajukan gugatan hukum, membentuk tim pengacara, dan menggalang tanda tangan dari kerabat jauh untuk mendiskreditkanku. Mereka menuduhku memalsukan identitas, memalsukan dokumen, bahkan menyuap notaris. Dan di tengah segala kekacauan itu, kakek jatuh koma. 2 hari setelah pertemuan itu, tubuh kakek tiba-tiba melemah drastis. Dokter mengatakan tekanan emosional dan usia yang sudah lanjut membuat jantungnya nyaris berhenti. Dia tak sadarkan diri hingga kini. Dan seluruh beban, semua fitnah, tuntutan, dan tekanan, kini berada di pundakku seorang diri. Aku tak lagi tinggal di kamar lantai 2. Raka, untuk pertama kalinya menunjukkan sisi manusiawinya, memberiku akses ke ruang kerja pribadi kakek. "Kalau memang kamu akan memimpin keluarga ini," katanya singkat, "kamu berhak tahu semuanya."
Dan di sanalah, aku menemukan lemari besi kecil di balik lukisan tua. Kuncinya masih tergantung di laci kanan meja kerja kakek. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, satu bundel dokumen tua, rekaman audio dalam bentuk kaset, dan satu lembar surat yang tertulis dengan tangan. Untuk Arga, jika suatu hari kamu membaca ini setelah aku tak mampu bicara, maka ketahuilah, apa yang akan kamu dengar bukan hanya tentang warisan, tapi tentang luka yang sudah lama dikubur. Tanganku bergetar saat menyalakan pemutar kaset tua yang masih tersambung di rak bawah meja. Suara kakek terdengar lirih, tapi jelas. Arga, ada satu hal lagi yang belum kukatakan. Hal yang bahkan kubawa sampai keranjang kematianku, karena aku tak tahu bagaimana mengatakannya. Aku menahan napas. Waktu ibumu pergi, aku sempat menyuruh seseorang mengikutinya secara diam-diam. Tujuanku waktu itu bukan untuk menjaganya, tapi memastikan dia benar-benar pergi. Aku berdosa untuk itu. Suara kaset terdiam sejenak, lalu terdengar lagi. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat kabar bahwa Alika melahirkan anak kembar. Tapi hanya satu bayi yang ditemukan. Bayi kedua tidak diketahui keberadaannya. Mereka menyangka bayi itu meninggal dalam proses kelahiran. Tapi Yati, pelayan yang menolong ibumu, sempat bilang padaku dengan berbisik bahwa ada satu bayi lagi, dibawa oleh seseorang, disembunyikan. Tanganku membeku. Kembar, Arga, kau adalah bayi pertama. Tapi jika firasatku benar, maka saudaramu, kembaranmu, masih hidup. Dan bisa jadi, dia ada di rumah ini. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku berdiri, tubuhku gemetar hebat. Surat itu, rekaman itu, seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala. Aku bukan satu-satunya pewaris. Dan lebih dari itu, aku tidak sendirian di dunia ini. Adakah mungkin, selama ini aku hidup dalam bayang-bayang seseorang yang seharusnya berdiri bersamaku? Aku berpikir keras. Siapa? Di mana? Kenapa disembunyikan? Dan saat itu, ingatanku melayang ke satu kejadian beberapa minggu lalu. Seorang pelayan muda, bernama Nia. Ia selalu tampak gugup saat bertemu denganku. Beberapa kali aku menangkap dia menatapku dengan sorot mata, yang anehnya familiar. Dan pernah sekali, saat tak sengaja kulit tanganku bersentuhan dengannya, ia menarik tangan dan menatap gelang di pergelangan tangannya. Gelang usang dari benang merah kusut, dengan liontin kecil yang retak. Aku juga punya liontin yang sama. Dari panti asuhan. Kami diberitahu, benda itu satu-satunya peninggalan dari ibu kandung. Aku langsung mencari Nia ke bagian dapur. Tapi para pelayan bilang dia pulang mendadak. Sejak pagi, tidak ada yang tahu kemana. Aku berlari ke kamar Nia, memaksa masuk. Kamarnya kosong, tapi di atas kasurnya ada secarik kertas terlipat. Maaf, Arga, aku butuh waktu untuk percaya ini semua. Aku hanya tahu satu hal, gelang ini punya arti lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku akan kembali, kalau waktunya tepat. Tangisku pecah, bukan karena kehilangan, tapi karena harapan. Selama ini aku merasa sendiri, yatim. Tanpa keluarga, tanpa akar. Tapi kini, aku tahu, di luar sana ada seseorang yang membawa separuh dari jiwaku. Seseorang yang lahir dari rahim yang sama. Yang mungkin tumbuh di tempat berbeda. Tapi darahnya, darahku juga. Dan dia hidup. Malam itu aku menatap langit dari balkon rumah. Angin berembus pelan. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika Engkau telah menyatukan aku kembali dengan masa lalu, maka tuntunlah aku bertemu masa depan. Untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Perang ini belum usai. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak melawan sendirian. Karena di luar sana, saudaraku sedang menunggu.